karena konten bagi-bagi sembako yang isinya sampah itu guys. Oke. Jadi kita bakal bahas dan ada beberapa komenan dari netizen yang di Samarinda nih guys. Dari Samarinda, dari Ade Putra underscore kasus keke nggak ada Kamin. Nah, keke nih yang mana nih? Jadi adminnya diajak ngopi nih ya sama Mbak Wiji Lestari ya. Welcome to Kang Tono. Dengan gua Hartono, Dengan gua Haidir. kita sedang di Kang Tono Reaction. Jadi kalian bisa juga follow IG gua Haidir underscore L92 Dan IG gua Dara.mang. Hello guys, jadi malam ini kita nggak bakal explore atau bikin prank. Jadi kita bakal reaction Ferdian Plaka. Karena konten bagi-bagi sembako yang isinya sampah itu guys. Oke. Jadi kita bakal bahas dan ada beberapa komenan dari netizen yang di Samarinda nih guys. Dari Samarinda. Jadi komentar ini kita ambil dari IG-nya admin Kabar Samarinda ya. Jadi komentar-komentarnya akan kita bacakan nanti di sini. Jadi kalian harus tonton ini sampai habis karena kita bakalan bacain komentar-komentar netizen dari Samarinda. Pandangan mereka tentang video prank si Ferdian Paleka ya. Ferdian Paleka. Pelakor lah gitulah. Memang semua orang pada geram gara-gara video dia yang sumbangan butuh sebenarnya bantuan sumbangan gitu ya. Iya, sumbangan tapi isinya sampah dan batu-batu itu. Nah, itu guys. Jadi sampah. Jadi yang di pranknya itu anak-anak. Bisa dibilang bocil ya. Isi kontennya itu dia sering ngeprank PSK, Waria. Jadi kemarin kebetulan kontennya yang viral itu ini yang isi sampah itu ya. Bagi-bagi sembako isi sampah ke Waria dan anak-anak ya. Menurutmu pribadi gimana kalau tindakan kayak gitu di masa pandemi corona begini? Awalnya awal nonton itu ya, aku kira itu cuman settingan gitulah, prank settingan lah. Terus gak lama timbullah polemik bahwa itu real. Ternyata yang di prank itu si Waria itu melapor ke pihak berwajib. Para Waria itu sih didukung sih sama netizen ya kan, karena kontennya sih memang nggak ada akhlak bros. Ya kalau dibilang emang nggak berakhlak guys. Nggak ada akhlak. Di masa pandemi kayak gini mereka bikin konten begitu sepertinya melecehkan warga-warga yang memang butuh. Termasuk Waria tuh kasihan, mereka memang lagi butuh sih sebenarnya, walaupun mereka itu beda sama kita ya kan. Tapi ya nggak seharusnya juga di prank begitu ya kan. Mereka ibarat kata itu mencari nafkah juga sih. Ya kalau bisa dibilang mereka salah juga, tapi bukan berarti dia atau mereka kita kerjain atau prank dengan cara yang nggak baik kayak gitu guys. Jadi pendapat kalian gimana? Jadi kalian bisa tulis juga pendapat kalian di bawah di kolom komentar. Warga-warga Samarinda yang menonton di komentar. Ya aku sempat berpikir juga bahwa konten kita ini juga ada sedikit pranknya. Aku berpikir gara-gara itu sempat videoku yang terbaru ini nggak bisa di up guys, gara-gara
Ferdian Paleka ini. Aku berpikirnya sama ya. Jadi tapi untungnya video itu masih bisa dipublish, masih bisa ditonton. Untuk kalian yang belum nonton ya, langsung aja kita lihat komentar dari netizen dari Samarinda ya. Beberapa atau kita pilih-pilih yang komentar teratas yang lah. teratas. Salah satu terduga pelaku yang terlibat dalam aksi video YouTube Ferdian Paleka berhasil diciduk oleh tim Prabu Polresta Bandung. YouTuber Ferdian Paleka diketahui membuat prank sembako berisi sampah tadi ya. Dan di sini juga ada video klarifikasi ibu dari Ferdian Paleka saat melihat sendiri video dari aksi anaknya di YouTube. Langsung menangis dan minta maaf atas kelakuan anaknya. Tuh, apa yang diperbuat itu pasti orang tua lagi menanggungnya, gimana? Iya jelas, jelas karena gimana ya? Semua perbuatan kita pasti yang malu itu bukan kita aja, pasti keluarga, terutama orang tua kita. Karena kita di sini, tapi itu juga sebagai pelajaran buat kita juga para YouTuber kan, bahwa kita harus bikin konten yang memang harusnya tidak merugikan atau yang merugikan orang lain. Paling tidak kita harus memberikan edukasi ya untuk orang lain. Karena itu edukasi itu bermanfaat bukan untuk kita di dunia aja. Kalau itu sampai ke akhirat kan itu menjadi pahala teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Dari komen teratas nih. Komen teratas ada Wiji Lestari _91. Komennya, ngopi dulu Min, biar nggak salah-salah ketik. Jadi adminnya diajak ngopi nih ya sama Mbak Wiji Lestari ya. Tuh, biar admin kita nggak salah-salah ngomong gitulah. Admin Kabar Samarinda tuh diajak ngopi sama Mbak Wiji Lestari _91. Lanjut komen kedua dari Hatim Rahmat. Sedih lihat mamanya. Setiap kebodohan anak yang malu dan sedih orang tua. Kadang tuh anak nggak sadar dan nggak malu, tapi orang tuanya sakitnya luar biasa. Terus emotnya nangis-nangis. Jadi emotnya Hatim Rahmat. Oke, komennya Hatim Rahmat nih bagus nih ya. Bagus. Yang dibilang Mas Hatim Rahmat ini masuk akal ya. Masuk akal. Setiap perbuatan diingat juga, karena kita ini punya keluarga ya kan. Keluarga yang malu kalau kita bertingkah yang di luar batas lah ya kan. Ya kita harus jaga tingkah kita karena kita membawa nama keluarga kita juga. Komen selanjutnya nih dari Ade Putra _ kasus Keke nggak ada kah Min? Nah, Keke nih yang mana nih? Keke, aku kurang ngikutin juga sih Keke ini. Jadi kita nggak tahu Keke ini siapa tahu ya? Keke mungkin yang mungkin artis TikTok kan? Hi. How are you? Ya itulah mungkin. Aku kurang ngikutin juga sih. Ya kita skip ya, kita nggak tahu Keke lagi. Itu apa? Yulexa habis minta maaf, bilang tapi bohong. Auto dilempar pakai hak 12 cm, dicatuk palamu sama korban. Langsung emotnya wow. Nah itu sempat juga aku lihat videonya guys, bahwa dia bikin video minta maaf, klarifikasi videonya yang sebelumnya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Mungkin bisa dimasukkan di sini. Dia minta maaf, terus dengan nada yang gimana gitu. Ujung-ujungnya dia bohong gitu. Kan itu bikin kita para penonton nih geram, atau yang sudah terlanjur sakit hati tambah sakit hati lagi. Tuh, jangan gitulah, klarifikasi yang bagus-bagus, tulus lah ya kan. Tulus nih mengakui kesalahan, jangan kayak gitu. Komen selanjutnya Yane lagi. Yana Eka, kasihan sama mamanya, baru emotnya sedih. Tuh Yana Eka aja mikir tuh kasihan sama mamanya.
Tadi video mamanya nangis kan? Saya jarang sekali, jadi saya jarang. Baru pas ada kasus ini, saya pengen lihat apa aja sih yang dibikin anak saya itu. Nggak semua. Tapi gue sempet ngasih ide gitu. Saya pernah kamu tuh ngasih bikin konten itu berbagi. Kamu bisa lah beli nasi bungkus apa 20 bungkus apa 30 bungkus bagiin. Saya bilang gitu ke papanya. Iya, saya lihat video yang dari soal PSK, dari kok dia bisa mempraktekkan seperti itu. Sedih, terus dilihat dari komentar-komentar, ya Allah, sedih. Sampai seorang semua mendoakan sampai nyumpahin. Saya sedih sangat, Pak. Ya, karena ada juga video ibunya yang bawa sedih karena melihat anaknya membuat konten yang bikin malu keluarga. Ya sudah, tadi kan sudah kita bahas itu yang bikin malu Oke, keluarga. kita skip lagi ya. Terima kasih Mbak Yana Eka, komennya luar biasa. Bang_Ekes, dimaafin tapi bohong. Gimana ya rasanya? Tuh, gimana rasanya bos? Sakit hati lah, namanya kita, aduh, udahlah, itu bikin sakit hati. Sakit. Skip lagi, jadi ini dari Abang Adit, T-nya 3 kali. Adit apa nih? Dan jangan Adit orang tua. Oh, lain. Lalu bikin video klarifikasi, minta maaf, basi dah bilang. Tuh, basi. Udahlah, skip yang minta maaf. Skip, minta maaf, bohong. Udah diterima maafnya kok, skip aja. Nah guys, jadi dia sempat juga jadi buronan. Sekarang nih dia jadi buronan, nggak tahu sudah ketangkep atau belum. Dia menyatakan bahwa dia akan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib asalkan follower IG-nya mencapai 30.000. Kan itu namanya masih bercanda ini. jancok. Wah, Dianggap dia masih bercanda guys. masih bercanda, itu nggak baik coy. Kita lanjut ya komennya. Lanjut. Ariuma 10, kata permintaan maaf sudah tersampaikan tapi proses hukum tetap berjalan. Tuh, proses hukum loh. Ya jelas, maaf ya, silahkan minta maaf, tapi namanya kelakuan kamu harus dibalas dengan hukuman yang sudah berlaku di negara kita guys. Bener sekali tuh. Jadi Hukuman tetap hukuman, minta maaf ya minta maaf. Jadi banyak yang tanya-tanya nih, pasal apa sih yang bisa mengenai Ferdian nih? Pasal itu jelaskan deh. Jadi ini ada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ya. ITE. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau didenda paling banyak 750 juta. Nah itu guys, kalau kamu memang banyak duit, kamu bayar denda aja. Mau viral tapi malah bukan berarti viral tuh bukan berarti kita harus merugikan orang lain guys ya. Viral itu dengan karya, jadi karyalah, berkaryalah kita selagi muda. Nah, pelajaran sih ya bagi kita konten-konten kreator, mau konten horor, mau konten apa, hati-hatilah. Ya pelajaran buat pelakunya dan pelajaran juga buat kami-kami yang di ranah YouTube ini yang sering upload di YouTube. Itu juga sebagai pelajaran buat kita bahwa bikin konten itu nggak boleh sembarangan atau asal-asalan, harus ada edukasinya lah. Paling penting hiburan boleh, hiburan ya lucu-lucu lah, tapi jangan sampai kita merugikan orang lain atau juga kita harus jangan sampai juga menyakiti orang lain.
Tuh benar tuh. Jadi kita akhirilah reaction komentar dari netizen Samarinda ya, di kabar Samarinda. Oke, kita akhirilah, sudah cukup banyak tadi ya kan. Cukup banyak komentar ya. Kalau kita bisa baca semuanya mungkin sampai pagi guys, atau enggak sampai besok. Enggak usah lah. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, kalian like. Atau kalian yang tidak suka video ini, kalian boleh dislike. Dan komentar di bawah kalian isi masukan kalian yang terbaik lah. Jadi kalian tahu kan harus ngapain setelah nonton video ini. Subscribe yang paling penting ya. Oke, semoga ibadah puasanya lancar. Kita bisa explore horor lagi ya kan. Iya. Setelah Ramadan. Dan COVID juga semoga berakhir di bulan ini, amin ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Marhabannya Ramadan. Minal aidin wal faizin. Goodbye.